warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah pada kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah etika profesi, dan pada pertemuan ini kita akan bahas tentang etika pendidik dan etika pendidik dalam interaksi sosial, atau guru, ya pendidik, kepala sekolah dalam kegiatan hari di sekolah, yaitu harus berdasarkan etika, ya, seperti ketika dalam berpakaian, makan, menerima tamu, bertamu, dan juga dalam rapat, ya, itu ada etika yang perlu dipegang, ya. Etika itu sendiri sering kita ulang-ulang bahwa adalah seperangkat konsep yang diyakini atau seperangkat nilai yang dipegang untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan, apakah itu benar atau salah, baik tidak baik, layak tidak layak, gitu ya. Nah, dalam berinteraksi sosial ini ada 3 sumber etika yang perlu kita cermati, yang perlu kita perhatikan. Adalah bahwa pertama adalah wahyu atau agama yang kita yakini, itu menjadi sumber etika. Kita mengatakan baik buruknya berlaku kita itu berdasarkan agama kita, berdasarkan pesan agama kita, berdasarkan nilai agama kita. Kemudian yang kedua adalah baik dan buruknya berdasarkan logika, akal kita. Kemudian yang ketiga adalah baik buruknya berdasarkan nilai yang berlaku di lingkungan kita hidup. Itu adalah 3 itu, ya, atau nilai yang disepakati, diyakini baiknya dalam institusi tertentu, ya. Jadi 3 itu menjadi sumber daripada etika, ya. Yang pertama, kalau kita lihat misalnya Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang menyebutkan, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bajumu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat, ya. Ini tentang pakaian. Kemudian misalnya ada aturan tentang pakaian dari Rasulullah, bahwa aurat laki-laki itu sekian sampai sekian, ya. Kemudian juga aurat perempuan itu sekian sampai sekian. Kemudian dilarang untuk berpakaian tapi kelihatan seperti tidak berpakaian, gitu ya. Nah, itu menjadi sumber etika yang perlu kita terapkan. Misalnya ya, pertama tentu menutup aurat, ya. Kemudian juga pakainya longgar, ya, tidak memperhatikan tubuh. Kemudian juga tidak berlebih-lebihan, ya, walaupun seribu tidak berlebih-lebihan, kelihatan ingin paling wah di sekolah misalnya, semua perhiasan yang dipakai, gitu ya, ini terlalu wah. Atau pakaiannya mentang-mentang misalnya hari tertentu bebas menggunakan pakaian-pakaian yang merek high, gitu ya. Ini tidak baik, gitu ya. Kemudian juga sebaiknya menunjukkan pakaian wibawa sebagai pendidik dan tenaga pendidikan, gitu ya. Mentang-mentang misalnya bebas, itu pakai pakaian apa, gitu ya, ngajar pakai kaos oblong. Nah, ini kan nggak etis, ya, walaupun itu menutup aurat, gitu, tapi tidak menunjukkan wibawa, gitu ya. Atau pakaian-pakaian yang seharusnya tidak dipakai di indoor, gitu ya. Misalnya pakai pakai jaket komplit, gitu ya, pakai training misalnya, kecuali di dalam perjalanan olahraga, gitu. Jadi pakaian ini penting. Seharusnya kita memakai pakaian sesuai dengan tempatnya, ya, karena biar kita tidak dolim. Dolim itu kan meletakkan itu kita pada tempatnya. Misalnya ketika kita jadi guru olahraga di lapangan, kita malah pakai PDH, ya, pakaian dinas harian, ini kan nggak etis. Jadi pokoknya 3 hal tadi dicermati, ya. Sumbernya adalah wahyu atau agama, kemudian akal kita, logika, kemudian juga kesepakatan atau sesuatu yang nilai baik di lingkungan tertentu, ya. Begitu. Kalau kita ingat misalnya Imam Hanafi itu, ya, itu memerintahkan muridnya untuk pakai pakaian imamah, ya, karena untuk menghargai ilmunya. Jadi pakailah, guru itu pakailah pakaian yang sopan, yang baik, yang berwibawa, gitu ya. Misalnya juga Imam Malik itu dari kecil dipakai imam oleh ibunya,
Karena apa? Karena eh, menghargai penampilannya, ya. Oke, itu yang pertama tentang pakaian. Kemudian tentang makanan, misalnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, wahai anak Adam, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, ya. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap hari, setiap memasuki masjid. Makan dan minum dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi ini yang pertama adalah ada dalil tentang pakaian, ya, untuk memakai pakaian di dalam setiap masjid. Artinya ketika kita sholat, ya, ini itlaqil mahal iradatil hal, ya. Jadi biasanya yang masjid untuk sholat sujud. Tapi lebih umum lagi adalah untuk kebaikan. Jadi pakailah pakaian yang layak, yang baik, yang indah pada setiap melakukan kebaikan. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah yang menyukai orang yang berlebihan. Kemudian juga ada hadis bahwa Rasulullah tidak pernah makan dengan menggunakan 3 jari, tapi hanya dengan 2 jari misalnya. Kemudian ada hadis lain misalnya Rasulullah mengajarkan makan kepada apa namanya, pada beliau yang masih kecil, ya, kul biyaminik, kul ya ulam samillah, gitu ya, ucaplah bismillah, kul yaminik, ya, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, ya, lima yalik, ya, makan dari sesuatu yang ada di sampingmu, gitu ya. Itu adalah beberapa ajaran Nabi. Kalau kita seperti itu, maka kesimpulannya adalah paling tidak ini, kita sebaiknya makan dan minum yang halal, yang baik, gitu ya, yang halal menurut agama kita, yang baik untuk kesehatan kita, gitu ya. Kemudian juga makan dengan tangan kanan, kemudian juga makan dengan tenang, nah, tidak tergesa-gesa, kemudian juga tidak berlebihan makan minumnya, gitu ya. Kemudian juga tidak apa namanya, membuat orang lain risih, membuat orang lain nggak nyaman, gitu ya, dengan kemudian makanan kita. Misalnya kita makan maunya terlalu keras, kraus gitu ya, atau ada suara-suara yang membuat orang nyaman, misalnya, ya, ini misalnya gitu. Kemudian misalnya yang berikutnya adalah makan dan minum berbagi bersama, tentu itu ini dalam keadaan tertentu, ya. Misalnya yang kelebihan, maka lebih baik ajak orang-orang, gitu, yang sendirian, yang pas bawa bekal banyak, misalnya pas lagi rezekinya longgar, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah membaca doa, paling nggak kalau misalnya tidak bisa berbagi, ada tembung lah, gitu ya. Kemudian membaca doa sebelum dan sesudah makan tadi, ya, baca bismillah, selesai baca bismillah. Ini ketika makan dan minum, gitu ya. Kemudian apa namanya, etika bertamu. Ini kita dalam surah An-Nur ayat 28 disebutkan oleh orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah-rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin. Ini poinnya, minta izin, dan memberi salam kepada penghuninya. Minta izin, memberi salam. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui orang pun di dalamnya, maka jangan kamu masuk sebelum kamu dapat izin lagi. Dan jika dikatakan kembalilah, ya, maka kembalilah. Itu lebih baik bagimu, lebih bersih bagimu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa sesungguhnya ada 3 hal yang dilarang, yaitu datang tanpa diundang, pulang tanpa pamit, dan meminta-minta. Nah, ini beberapa adab atau etika dalam bertamu. Kalau di apa namanya, disebutkan mungkin diantaranya ketika kita bertamu, hendaknya kita minta izin, memberi salam, gitu ya. Misalnya kita mau tandang ke sekolah lain, gitu ya, ya sebaiknya kita janjian, ya, mau ketemu, gitu ya, perlunya apa, gitu ya, kemudian mereka sempatnya kapan, gitu ya. Ini menyesuaikan waktu pertama, ya. Kemudian juga berpakaian rapi, ya, jangan sampai kita tamunya mendadak, dan mendadaknya misalnya waktu sekolah lain hampir mau pulang, kita mau ketemu gurunya, gitu ya, dan ternyata gurunya sebenarnya ada perlu lain, tapi karena kita datang, jadi mereka menyesuaikan, misalnya kita sama-sama guru, misalnya, gitu ya. Ini kan tidak etis. Kemudian tetap berpakaian rapi, sopan, gitu ya, kemudian tidak minta-minta, ya, tidak berlebihan berbicara, ya, bicara seperlunya, gitu ya, jangan berlebihan ketawa sana sini, enggak. Kemudian berlama-lama, padahal Sayyidul Bait atau penerima tamunya ada keperluan lain. Kemudian juga tidak menimbulkan kerusakan dan gangguan, ya. Kemudian ketika mau pulang, mengucapkan terima kasih dan pamit, ya.
Ini adalah etika bertamu dan bertamu dan kemudian berikutnya adalah tentang menerima tamu. Ya, ada Quran surat Al-Ahzab ayat 53 disebutkan oleh orang beriman. Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masanya. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan keluarlah kamu tanpa berpanjang percakapan. Sesungguhnya demikian itu menganggap Nabi, mengganggu Nabi. Lalu Nabi lalu padamu, malu kepadamu, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Dan apabila kamu minta sesuatu keperluan kepada mereka, para istri Nabi, maka mintalah di belakang tabir. Cara yang juga lebih suci bagi hatimu dan bagi mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Nabi, dan tidak pula mengenai istri beliau selamanya. Sesungguhnya yang adalah amat besar dosa di sisi Allah. Ini Quran surat Al-Ahzab ini kitabnya adalah kepada orang yang bertamu, ya begitu. Jadi tapi konteksnya adalah bahwa waktu itu ketika pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy, beliau menerima tamu, ya, dan waktu itu tamu itu nyaman sehingga mereka berlama-lama duduk makan gitu ya, bahkan sampai Nabi itu sudah capek, ada keperluan lain gitu, jadinya harus nunggu-nunggu. Artinya ini memang hitopnya ini untuk orang yang bertamu, tetapi konteksnya waktu itu Nabi membuat nyaman para tamu gitu ya. Kemudian dalam sebuah hadis Bukhari Muslim disebutkan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ilmu dengan baru fal yukrim jaro fal yukrim baik, bahwa maka hendaklah ia memuliakan tamunya gitu ya. Paling tidak ketika menerima tamu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah menyambut tamu dengan salam atau menjawab salam dengan beriman yang hangat, istiqbal harwan gitu ya. Kita menerima tamu itu dengan dengan semangat ya, dengan hangat gitu, sehingga tamu itu merasa dimuliakan. Tidak apa namanya, tidak membeda-bedakan. Misalnya kita sekolah unggul, kemudian ketika ada tamu kepala sekolah bukan dari kepala sekolah yang sama-sama unggul, kita tidak menyambutnya dengan baik misalnya. Sementara kalau sekolah yang unggul kita enggak seperti itu. Jadi semua tamu yang datang ke sekolah kita sambut dengan baik, kita sambut dengan hangat ya. Kemudian menyediakan tempat yang nyaman ya, ada ruang tertentu di sekolah, ruang untuk tamu misalnya, kemudian menawarkan hidangan dan minuman ya, nggak perlu ditawarkan, nggak apa-apa juga, misalnya untuk yang kira-kira misalnya kondisinya lagi dingin, maka apa namanya, kalau ada yang hangat yang hangat gitu ya. Kemudian memberikan perhatian dan meluangkan waktu ya, dengan mujamalah, dengan basa-basi dan perkataan-perkataan yang membuat interaksi kita itu nyaman gitu ya. Kemudian tidak membicarakan hal yang sensitif ya, yang membuat tersinggung tamu ya. Kemudian juga ketika selesai yang mengantarkan tamu sampai pada pintu depan ya, dan tidak mengharapkan apapun dari tamu yang datang, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah tentang musyawarah ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 203 kaitan dengan kesepakatan antara seseorang yang ingin menyusukan anaknya kepada orang lain. Dan jika kamu ingin anakmu disusun oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu beri pembayaran menurut yang bertakwalah kamu kepada Allah dengan takut kepada Allah melalui apa yang kamu kerjakan gitu ya. Jadi pada intinya musyawarah itu kan sepakat ya, intinya itu. Kemudian sesungguhnya Allah menyukai 3 hal dari kalian, menjadi 3 hal dari kalian. Yang dia suka adalah apabila kalian beribadah kepada dia dan tidak mempersekutukannya dengan Allah, apabila kalian berpegang pada Allah dan tidak bercerai-berai, dan apabila kalian saling menasihati dan saling berkonsultasi. Musyawarah itu kan itu untuk berkonsultasi, menasihati, menyepakati sesuatu yang baik ya. Oke. Paling tidak ketika dalam rapat ya, ini yang pertama, niatkan bahwa dalam rapat ini kita betul-betul niat tulus, niat ikhlas mencari sesuatu yang titik temu ya, betul-betul bukan karena ingin dominan, ingin menguasai nilai terlibat, betul-betul adalah niatnya tulus untuk mencari titik temu kesepakatan dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memulai dengan baca basmalah ya,
dan musyawarah mufakat, ya, saling menghargai, menghormati. Kita menghargai ketika ada orang menyampaikan pendapat, dan kita menyampaikan pendapat dengan perkataan yang santun, ya, dengan perkataan yang baik. Kemudian juga mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan individu, kelompok, gitu ya, bukan. Kemudian adalah menghadapi dengan doa. Ini beberapa etika apa, ya, misalnya juga dalam etika kalau sehari-hari dalam bercanda, gitu ya, itu juga bercanda yang inilah, yang patut, gitu ya, nggak ada bohongnya, gitu ya, sampai menyakiti lawan bicara, gitu ya. Ini beberapa etika-etika intersosial pendidikan, tenaga pendidikan. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan alhamdulillah pertemuan kita ini, pertemuan tertutup materi mata kuliah etika profesi. Semoga bermanfaat, ya, semoga menjadikan kita dalam berinteraksi sosial, ya, dalam melaksanakan profesi kita sebagai pendidik dan pendidik. Kita bersama-sama, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.